ada beberapa kompetensi kritikal yang memang harus dimiliki oleh profesional HR selain HR technical skills. Satu kali saya membantu salah satu perusahaan yang hendak melakukan transformasi bisnis. Dan salah satu aspek yang menjadi perhatian CEO perusahaan tersebut adalah mengoptimalkan fungsi SDM di perusahaan untuk secara aktif mendukung strategi bisnis perusahaan ini. Dan untuk menjalankan proyek transformasi bisnis ini secara signifikan, maka saya dan tim konsultan bekerja secara paralel dalam melakukan kajian bisnis secara keseluruhan. Dan salah satu proyek member tersebut adalah tim HR. Dan saya melakukan FGD dengan mereka untuk mendapatkan informasi yang saya perlukan terkait perusahaan tersebut, baik terkait dengan proses bisnis, prosedur, dan data-data yang memang berhubungan dengan rencana dari transformasi bisnis tersebut. Lalu selama saya dan tim konsultan kemudian kami melakukan FGD bersama dengan tim HR dan beberapa leader dari fungsi lainnya, ada hal yang menarik yang saya temukan di sini. Yang pertama adalah tim HR perusahaan klien saya ini ternyata tidak benar-benar tahu atau paham dengan bisnis yang sesungguhnya dijalankan oleh perusahaan tempat mereka memberikan kontribusi atau bekerja. Mereka tidak secara mendalam mampu menjelaskan proses bisnis operasional yang terjadi di perusahaan mereka, meskipun sudah terdapat dokumentasi terkait dengan proses bisnis di perusahaan tersebut. Lalu hal yang kedua, data-data yang mereka miliki terkait dengan talenta atau karyawan di perusahaan mereka belum terolah secara optimal dan simpang siur sehingga datanya akhirnya tidak bisa digunakan secara optimal dan tim konsultan saya harus memvalidasi data mana yang memang paling valid dan bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk transformasi bisnis tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah ketidaksamaan data nih antara data di personalia, di penggajian, dan di bagian pengembangan. Lalu hal yang ketiga adalah hubungan dengan fungsi lain di luar HR yang tidak benar-benar berjalan sangat efektif. Oleh bagian lain, tim HR perusahaan klien saya ini terasa eksklusif, merasa paling benar, dan kurang mau mendengarkan saran atau masukan dari fungsi lain terkait dengan pengelolaan SDM. Sehingga akhirnya muncul banyak masalah. Dan salah satunya adalah kegagalan dalam menyediakan atau memenuhi kebutuhan karyawan yang tepat dan sesuai dengan tujuan organisasi dan akhirnya orang yang masuk tidak produktif. Sedangkan dari sisi HR, mereka sudah memberikan nih informasi yang sangat lengkap, namun user dianggap tidak mau berkontribusi secara aktif pada proyek HR, cenderung mengabaikan permintaan HR, dan merasa selalu disalahkan. Bila Anda seorang pimpinan di perusahaan atau mungkin seseorang di luar fungsi HR, apakah Anda merasakan hal ini juga? Atau mungkin bila Anda seorang HR, apakah Anda pernah mendapati situasi ini disampaikan oleh rekan kerja Anda di luar fungsi HR di mana Anda bekerja? Sepengalaman saya ketika menjalankan profesi HR di beberapa perusahaan dan membantu banyak perusahaan dalam memberikan konsultansi organisasi dan SDM serta juga tren organisasi yang semakin kesini semakin agile, saya mendapati ada beberapa kompetensi kritikal yang memang harus dimiliki oleh profesional HR selain HR technical skills.
sehingga bisa memberikan kontribusi optimal kepada perusahaan mereka bekerja. Kompetensi yang pertama adalah business acumen. Profesional HR yang baik harus benar-benar paham tentang kemana bisnis perusahaan mereka berjalan. Dia harus tahu nih, seperti apa sih produknya, seperti apa layanannya yang memang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana terjadi proses di dalamnya, sampai kemudian bisa mendeliver produk atau layanan. Dan bagaimana perusahaan mampu mengakomodir layanan purna jual, sehingga kemudian menciptakan dan membangun customer loyalty. Jadi ketika seorang profesional HR ini paham tentang bisnis perusahaan, maka otomatis ia akan lebih mampu memberikan rekomendasi strategis kepada manajemen dan membuat sebuah program manajemen talenta yang terintegrasi dengan kebutuhan dan inisiatif dari pertumbuhan bisnis perusahaan. HR yang kurang memiliki pemahaman bisnis atau mungkin tidak memiliki bisnis sense, maka kemungkinan besar ia akan cenderung bekerja secara administratif, rutin, dan minim dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan. Lalu kemudian kompetensi kritikal yang kedua adalah organizational skills. Manajemen sumber daya manusia mencakup banyak fungsi, termasuk dan tidak terbatas pada rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, rencana pengembangan individu, dan juga employee relations. Seorang pimpinan SDM mengawasi semua fungsi ini dan harus memiliki cara yang sistematis untuk menjalankan mengelola semua proses yang ada. Misalnya harus ada platform pelatihan karyawan yang standar untuk setiap peran di dalam organisasi. Dan di sisi lain, SD melibatkan banyak dokumen yang harus dilengkapi, seperti profil karyawan, perjanjian kerja, dan sebagainya. Dan dengan semua proses dan tugas administrasi yang terjadi, dan ini harus tetap teratur sehingga meningkatkan efisiensi Anda sebagai pimpinan SDM dan mampu menangani banyak tugas secara bersamaan. Lalu kompetensi kritikal yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang profesional HR adalah business communication skills. Tidak sedikit saya temukan ketika membantu para klien saya, beberapa profesional HR yang saya temui sesungguhnya telah membuat program HR yang cukup efektif dan bisa menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Namun sayangnya adalah mereka tidak mampu dalam tanda kutip menjual ide mereka, sehingga tidak mendorong rekan kerja mereka atau mungkin manajemen untuk kemudian buy-in dan menyetujui ide mereka, tetap berkomitmen sampai program tersebut berhasil. Profesional HR yang baik tentunya harus mampu menjual ide dan gagasan mereka seperti halnya seorang sales yang sedang menawarkan produk mereka kepada calon pelanggan. Artinya begini, seorang profesional HR, yaitu mungkin Anda, ketika mempresentasikan ide, gagasan, atau mungkin program HR, harus memfokuskan diri pada satu hal ini. Apa benefit yang bisa mereka terima dalam hal ini user ketika menyetujui gagasan, ide, program HR. Bukan apa benefitnya buat Anda sebagai orang HR, baik secara finansial dan non-finansial. Sehingga penting sekali seorang HR harus mampu memahami siapa sih sesungguhnya customer Anda, apa yang mereka benar-benar ingin, dengan cara apa supaya mereka kemudian mendengarkan Anda dan setuju membeli produk Anda. Lalu kompetensi yang keempat yaitu data and digital savvy.
Ini juga menjadi salah satu isu saat ini, di mana cukup banyak profesional HR yang tidak terlalu menyukai teknologi, puas dengan kondisi yang sudah ada, kondisi seperti ini, dan bertindak sangat administratif, sangat prosedural. Seorang profesional HR yang baik dan mampu mengikuti perkembangan zaman harusnya adalah seseorang yang passionate dengan HR teknologi dan secara aktif mencari solusi digital yang bisa tentunya memudahkan dan menyederhanakan proses HR di perusahaan. Seorang profesional HR juga harus mampu mengolah data SDM yang ada secara efektif sehingga kemudian apa? Bisa memberikan informasi strategis yang diperlukan dalam mengelola, dalam mencapai pertumbuhan usaha yang optimal, dalam mengambil keputusan, lalu bagaimana juga bisa berkontribusi untuk mencapai satu produktivitas yang lebih baik, dan suksesi karir yang terencana dan mendukung pengembangan usaha. Dalam hal ini tentunya seorang profesional HR layaknya juga harusnya menyukai angka dan data, mempunyai satu kemampuan analisa yang kuat dan menguasai data analitik yang baik. Lalu kemudian kompetensi yang terakhir adalah people skills. Fungsi pekerjaan seorang profesional HR selalu berhubungan dengan manusia. Dan ini menjadi faktor utama yang mendukung keberhasilan implementasi program HR di perusahaan. Profesional HR harus mampu menciptakan dan membangun hubungan dengan siapapun juga di dalam organisasi, termasuk juga dengan eksternal, harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan mampu mendengarkan secara efektif. Seorang profesional HR juga diharapkan harus mampu memfasilitasi aktivitas coaching, mendorong dan menginspirasi karyawan, berkolaborasi dengan berbagai pihak secara efektif, dan tentunya manajemen konflik yang